Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Rijal Mumazik. Saya kok sepertinya nama itu tidak asing ya di di internet itu. Jadi saya hanya tahu namanya, sering kelihatan di mata saya di tulisan-tulisan atau di apalah ya. Tapi baru sekarang saya ketemu dengan beliau, alhamdulillah bisa silaturahmi satu lagi. Nah, saya ingin menunggu tadi paparan beliau sampai lengkap karena saya sekarang sedang mengerjakan disertasi begitu, sehingga cara-cara yang disampaikan oleh Bu Titin ini kan tinggal saya tunggu tadi nanti bagaimana detailnya. Dan saya alhamdulillah sudah dikirimi buku oleh beliau. Tadi ada yang tanya bukunya gitu kan. Jadi keuntungannya membedah itu adalah dikirimi buku. Dan Bapak Ibu silahkan membeli bukunya. Nah, alhamdulillah hari ini saya silaturahmi dengan Inaifas. Terima kasih Pak Rudi, sahabat lama, bukan lama ya, beberapa kali beliau bertemu saya untuk beberapa pelatihan. Beliau yang memfasilitasi Bapak Wakil Rektor dan terutama Bu Titin sebagai penulis buku ini. Sudah saya baca bukunya, ada banyak hal yang saya kaget begitu ya. Maksud saya, wah saya belum sampai terpikir ke sini, beliau sudah dalam sekali. Baik, kita akan melihat aspek-aspek lain. Maksud saya akan menyampaikan dari pengalaman saya, menyampaikan materi tentang multiple intelligences dan pengalaman-pengalaman yang lain. Baik, slide-nya boleh dilanjutkan. Boleh di apa? Bentar, saya nggak bisa lihat slide-nya Niki. Oke, slide-nya sampun siap, nggih? Slide-nya sudah siap, Bapak. Ini masih menyambungkan ke WiFi, sempat keluar tadi. Oke, ya, baik. Untuk saya asli Lumajang, kemudian sekarang tinggal di Sidoarjo. Kalau dulu sempat 3 tahun di Tempeh di Pondok Nurul Ihsan, dan pengasuh pondok itu eh, alumni dari Asunia, sehingga nama Asunia sudah menyatu dengan saya sejak MTS. Kalau biasanya kan ada seminggu sekali ada ngaji itu. Beliau, yai saya biasanya ke jalan raya, saya membawakan tasnya ke katanya mau ke Asunia gitu, ngaji mingguan. Dan alhamdulillah saya sekarang bisa nyambung lagi dengan Asunia melalui Inaifas. Baik, bicara tentang multiple intelligences, saya ingin bicara tentang tantangan-tantangan dan peluang-peluang bagaimana multiple intelligences kita implementasikan di sekolah kita, di rumah kita. Yang pertama, eh, sering saya menggunakan pertanyaan begini. Kalau saya memberikan pelatihan di beberapa sekolah atau saya menyampaikan yang ngajar ke mahasiswa, pertanyaannya begini. Coba bayangkan beberapa teman kita saat sekolah SD atau SMP dulu. Kalau sudah bayangkan, lihat, kenali dengan jelas, coba tuliskan Bapak Ibu gitu ya. Kalau itu pelatihannya ke Bapak Ibu guru, tuliskan. Kalau Bapak Ibu mengenal putra putri dan siswa siswinya, tuliskan nama-nama putra putrinya yang di kelas tergolong tidak cerdas. Saya beri waktu 20 detik. Biasanya begitu. Itu Bapak Ibu guru itu berlomba menuliskan nama-nama murid-muridnya yang tergolong tidak cerdas. Nah, eh, apa namanya? Di situ, bentar. Ya. Apakah slide-nya kelihatan? Belum ya? Kelihatan. Sudah, Pak. Kelihatan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi fenomenanya, banyak Bapak Ibu guru itu kalau saya minta tuliskan nama-nama siswanya yang tidak cerdas, itu
mereka nulis cepet-cepetan gitu untuk menunjukkan bahwa mereka gregeten begitu. Akhirnya didapatlah tulisan itu. Nah, begitu saya tanya, kenapa mereka masuk ke dalam golongan anak-anak yang tidak cerdas? Lalu muncullah alasan-alasan. Di antaranya alasannya adalah, ya mereka biasanya datangnya telat, sering tidak masuk, kemudian ngantuk di kelas, suka mengganggu teman. Itu alasan-alasan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bahwa mereka tidak cerdas. Saya sambungkan ke slide misalnya. Yang pertama adalah fenomena kecerdasan dalam kehidupan kita. Hampir semua orang atau guru, orang tua, itu senang banget kalau menghadapi anak-anaknya rapi, rajin, tertib, sekolahnya bagus, ranking 1, bisa tampil di panggung, menang perlombaan. Itu manusiawi dan semua senang kalau sedang melihat anak-anaknya begitu. Orang tua, kita lah misalnya jadi orang tua, itu siap melakukan apa saja, biaya apapun kita keluarkan, asal putra-putri kita jadi cerdas, bisa menang prestasi di sekolah dan di masyarakat. Ada bedanya loh, guru itu kalau bertemu dengan murid-murid yang seperti itu, dengan yang tidak. Guru-guru kelihatan lebih semangat pada kelas-kelas yang dianggap cerdas. Sekarang saja sekolah-sekolah SMA negeri atau SMA swasta sekalipun, itu banyak yang menginformasikan nama-nama siswa-siswinya yang menang lomba olimpiade, diterima di perguruan tinggi negeri. Itu kan fenomena kita, di mana kita sudah menciptakan definisi cerdas. Seperti itu loh yang dibanggakan. Seperti itu loh yang kita sukai. Maka itu yang tampak. Bagaimana fenomena kecerdasan lagi yang lain dalam kehidupan kita? Sebaliknya, kalau tadi kita sering melihat anak-anak yang kita sukai semacam itu, orang tua sering jengkel saat ada anak-anaknya di rumah lebih banyak bermain daripada belajar. Ribut orang tua itu banyak terkait dengan ketika anaknya bermain, harusnya belajar, ngajakan PR, nggak mau. Itu ributnya nggak suka, orang tua jengkel. Pas ikut kelas tambahan nggak mau, kemudian nggak nurut, terus nilai prestasi sekolahnya buruk, itu biasanya ada kejengkelan pada orang tuanya. Sebaliknya juga guru banyak juga ketika ketemu muridnya bolos, ngantuk, tidak diperhatikan, itu sama seperti pertanyaan saya di awal, banyak guru itu yang mengatakan anak-anak yang tidak cerdas itu sering bertengkar, ganggu teman, diterangkan nggak paham, nilai ulangan akhirnya jelek. Itu jelas. Jadi anak-anak semacam itu dianggap tidak cerdas. Ketika saya tanya, dari mana definisi kecerdasan Bapak Ibu itu dapatkan, gitu kan? Ya pokoknya kalau kita perhatikan definisi itu kan sepertinya gitu ya, kita itu membuat definisi anak cerdas itu yang sesuai dengan yang kita mau. Kalau yang nggak kita mau, ya pokoknya nggak cerdas gitu saja. Nah, tanpa ada dasar keilmuan yang kita ikuti. Apa sebenarnya cerdas itu? Nah, hari ini kita bersyukur diberi kesempatan oleh Inaifas untuk ngobrol tentang apa itu kecerdasan. Ini nama tokohnya yang kita bicarakan, namanya Howard Gardner. Beliau profesor di Harvard Graduate School of Education. Beliau sekarang masih hidup. Jadi lahir tahun 43 sampai sekarang masih hidup, berarti 70 tahun lebih lah ya, masih ada beliau. Kalau yang Bapak Ibu dosen di Google Scholar dicari Howard Gardner ketemu seperti ini, tulisannya banyak sekali, indeksnya, wah ini kita harus banyak belajar dari para ilmuwan untuk juga mengkaji. Ternyata dalam salah satu bagian bukunya, kecerdasan itu adalah kemampuan komputasi atau memproses jenis informasi tertentu yang berasal dari faktor biologis dan psikologis manusia. Kecerdasan melibatkan kemampuan memecahkan masalah dan menciptakan sesuatu. Nah, mengikuti definisi ini sebenarnya dan kemudian menyambung dengan penjelasan dari Pak Rektor dan Bu Titin, setiap orang cerdas yang terlahir itu telah disiapkan untuk siap hidup. Sebenarnya setiap orang itu pasti bisa melakukan komputasi atau memproses jenis informasi. Ketika kita mendengar suara musik, ada orang itu yang kemudian bergerak menyanyikan lagu,
atau ada yang diam saja. Nah, itu yang kita sebut dengan kemampuan komputasi, memproses jenis informasi tertentu. Ada orang yang kemudian ketika dengar berita, lihat berita tentang COVID yang positif kena COVID, itu ada orang yang fokus kepada berapa jumlah orangnya gitu. Tapi ada juga orang yang berpikir mendalam. Ya Allah, kasihan ya. Nah, kemampuan memproses inilah yang disebut dengan kecerdasan. Makanya kemudian di dalam pelatihan kalau saya ketemu Bapak Ibu guru, coba apakah anak-anak yang suka bertengkar gitu ya, tidak bisa memproses informasi? Bisa. Apakah anak-anak yang nilainya terbawah gitu kan? Apa dia nggak tahu kapan harus ngerem sepeda dan kapan harus maju? Pasti bisa memproses melakukan komputasi, sebuah kemampuan memproses jenis informasi apapun dalam hidup. Jadinya hanya saja kemudian kita terjebak kepada meranking orang. Ada orang yang tingkat kecerdasannya itu tinggi, ada yang rendah. Yang rendah lalu kita sebut sebagai tidak cerdas, gitu. Padahal definisinya bukan tinggi atau rendah begitu. Ada orang yang di dalam bukunya Howard Gardner akhirnya setiap orang punya 8 kecerdasan yang dapat terus dikembangkan. Dan rata-rata kecerdasan ini bekerja kompleks, bekerja sama. Tidak misalnya kemudian kalau kita sedang menggunakan kecerdasan linguistik, berbicara atau menulis, itu hanya itu saja yang berlaku. Tidak. Bersama dengan linguistik, bisa saja saat kita menulis, itu ada aspek intrapersonal menyatu. Artinya nggak mungkin hanya satu saja, tapi satu. Kemudian untuk yang ke-9, untuk yang spiritual atau eksistensial, memang ada pernyataan dari Howard Gardner belum secara lugas dicantumkan sebagai salah satu dari 8 dari kecerdasan karena ada syarat-syarat yang memang perlu dipenuhi. Nah, 8 kecerdasan itu adalah Slim and Bill, kita menyingkatnya, spasial linguistik, interpersonal, musikal, natural, body kinestetik, intrapersonal, dan logis matematis. Nah, jadinya baru Bapak Ibu guru biasanya agak gimana begitu ketika diminta untuk berpikir ulang bahwa anak-anak kita semua di kelas itu cerdas. Hanya saja fenomena ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Kita kan maunya punya murid itu anteng, duduk gitu. Kalau saya biasanya menggojloki ya, mereka. Kalau kepingin orang anteng di kelas, nggak gerak-gerak, ya ganti aja dengan gedebok semua itu anak-anak di kelas itu ya. Ganti dengan pohon pisang gitu. Pasti semua masih manut gitu kan. Tidak, anak-anak itu punya kemampuan memproses informasi dalam hidupnya. Gitu. Jadi ketika ada suara bising, ada orang yang senang biasa saja, ada yang tidak. Nah, itu artinya di situ yang kita lihat, bukan mana yang kita cocok dengan yang kita inginkan dan tidak. Kemudian di mana posisi kecerdasan dan IQ? Nah, IQ alias intelligence quotient itu adalah ukuran kecerdasan. Ketika ada seseorang dites menggunakan tes tertentu yang banyak menggunakan ukuran-ukuran logis, matematis, dan linguistik dengan cepat, ada waktu tertentu. Ketika orang mampu mengerjakan dengan waktu tertentu dengan sekian soal, maka kelihatanlah ukuran-ukuran kecerdasannya. Nah, hasil tes IQ di dalam kehidupan kita biasanya disalahgunakan untuk memberi label pada individu. Orang tua yang kemudian mendapatkan hasil tes IQ anaknya dari sekolah misalnya kalau diselenggarakan, itu nilainya misalnya 100, itu merasa anakku biasa saja begitu. Tiba-tiba menjadi melihat anaknya itu sudah berbeda dengan sebelumnya. Itu bahayanya tes IQ kalau tidak dipahami dan termasuk kecerdasan ini. Terus kemudian tes IQ juga bisa disalahkan untuk memilah-milah dan atau menyeragamkan manusia. Ada sekolah yang tes IQ yang hasil tes IQ tinggi jadikan satu kelas, yang sedang-sedang, yang lambat-lambat biar gampang ngurusnya. Itu pilihan-pilihan, tapi bukan itu tujuannya. Ada yang menganggap IQ dianggap penentu sukses tidak seseorang. Tidak. Sekali lagi, kalau multiple intelligences tidak sama dengan IQ, adalah potensi biopsikologis dalam memproses informasi di sekitar kita. Nah, akhirnya kita semua punya rentang kecerdasan yang utuh. Dan nggak ada satupun individu yang kecerdasannya sama persis. Nggak ada. Tapi kata kuncinya adalah setiap orang cerdas. Setiap orang cerdas.
Jadi jika hari ini kita melihat ada orang di sekitar kita, kok gini sih orang ini, lalu kita langsung mengukur, padahal temannya begitu, itu ada masalah berarti di kita dalam melihat multiple intelligences. Nah, MI tidak menyarankan adanya pemberian label kecerdasan pada individu. Jadi Howard Gardner menyampaikan jangan sampai kita terjebak pada fenomena IQ, yakni kita menjadi anak ini loh kecerdasannya logis matematis, anak ini loh naturalis, tidak untuk melabeli mereka, tapi untuk mengetahui dan kita menjadi membantu mereka lebih baik. Profil kecerdasan individu itu di dalam bukunya Howard Gardner bisa dibagi menjadi dua tipe. Ada orang tipe laser, ada tipe lampu sorot. Laser itu ya satu saja begitu atau dua biasanya. Ada orang yang cerdasnya satu atau dua sangat dominan. Mozart misalnya, itu cerdas musikal dan tidak tampak yang lainnya itu lebih rendah. Einstein misalnya, cerdas spasial. Tapi ada orang yang tipe lampu sorot. Kalau tadi ngobrol dengan tadi Bu Marmara ya, ngobrol dengan Pak Rudi misalnya. Pak Rudi itu ya diajak ngomong enak gitu kan, linguisnya bagus, sama orang juga bagus gitu kan, diajak mikir intrapersonal juga bagus gitu kan. Jadi ada orang yang tipe sorot, mungkin 3 atau 4 itu sama-sama bagusnya gitu, sama-sama menonjol. Tapi kalau laser itu tipe spesialis lah, orang yang menonjol hanya satu. Nah, itu tipe-tipe yang bisa kita kenali. Ada juga disampaikan oleh Howard Gardner tentang tahap perkembangan. Anak 0 sampai 5 tahun sebenarnya masih acuh kepada domain atau lingkup kehidupan yang nyambung dengan kecerdasan. Jadi kita belum bisa ketika anak umur 5 tahun itu sudah kita sebut ini kecerdasannya apa, tidak. Bahwa mereka biasanya berubah-ubah ingin tahunya, ingin tahu itu, mencoba-coba semuanya. Nah, baru anak 10 tahun lah bisa mulai ingin tahu dan menguasai bidangnya. Anak umur 10 tahun. Nah, anak 15 sampai 25 berarti ini kan sekitar SMP sampai kuliah gitu ya, akhir SMP sampai kuliah, disitulah kecerdasan berfungsi secara produktif dan sinkron. Jika 10 tahun ini terlayani, dia akan bisa menjadi tingkat ahli di kecerdasannya. Jadi ketika umur 15 sampai 25 tahun ini dia ditemani, didampingi dengan baik, maka disitulah kecerdasannya akan bisa sangat dominan atau berkembang dengan baik. Dan baru umur 30 sampai 35 lah orang mapan biasanya. Nah, kalau kita misalnya sampai umur 35 itu masih bingung kecerdasanku opo ya, itu bisa jadi umur 15 sampai 25 tahun kemarin kita itu mendapat pembelajaran atau dididik seragam. Pokoknya pelajari semuanya, senangi semuanya, sehingga lalu kita tidak ahli di bidang apapun dan tidak ada kecerdasan yang terasa dengan maksimal. Jadi ya itu biasanya. Nah, selanjutnya bagaimana implementasi ide-ide multiple intelligences? Di banyak belahan dunia, MI ini dipraktikkan di banyak bentuk. Sebenarnya MI ini multiple intelligences ini lahir dari kajian psikologi, tidak murni untuk pendidikan. Jadi ya yang namanya Pak Howard Gardner bilang sama saya, BCI saya begitu ya. Jadinya dia murni saja mempelajari manusia itu ada kemampuan memproses informasi sehingga dan kemampuan mereka bisa terbagi ke dalam 8 bentuk tipe kecerdasan. Tapi kemudian ditangkap oleh orang-orang pendidikan dan aspek-aspek lain ditangkap, diadaptasi dan dikembangkan. Misalnya itu banyak di bukunya dia ceritakan ada loh sekolah itu yang MI. Jadi namanya langsung aja disebut gitu kan. Madrasah multiple intelligences mungkin begitu, SD multiple intelligences. Ada lalu kembangkan dalam kurikulumnya. Ada kelas MI. Jadi kalau kelas 5 SD itu ada 10 kelas, itu ada kelas interpersonal, ada kelas musikal, itu ada yang sampai ke sana. Penilaiannya dan sebagainya. Dan ada juga anehnya beliau yang kadang ketawa katanya di China itu sampai ada iklan susu produk itu
jualan produknya itu dengan pakai embel-embel MI gitu kan. Kalau minum susu ini akan akan bisa punya kecerdasan apa. Jadi sampai ke sana perkembangannya. Nah, namun kemudian Howard Gardner juga memberikan peringatan dan kritik dalam implementasi MI di beberapa tempat. Ada kalimat yang menarik, yang kadang-kadang ketika saya baca, kayaknya iya deh gitu. Katanya, kata Howard Gardner, lebih mudah menghambat anak berbakat dan anak kreatif dibanding mendorong kemajuan kecerdasan mereka. Jadi pikiran kita atau apa yang kita lakukan di sekolah-sekolah kita, kadang-kadang itu jangan-jangan lebih banyak menghambat anak berbakat yang kreatif, lebih cerdas daripada mendorong kemajuan. Dan yang penting dan yang diperlukan dalam pengembangan kecerdasan individu adalah orang tua dan guru yang tidak membahayakan. Jadi ada kalimat begitu. Dan memang kadang-kadang kalau kita sadar dan kita baca betul MI, itu terasa betul bahwa sebenarnya kita dan guru itu cukup membahayakan perkembangan kecerdasan anak-anak. Jadi cara kita menyikapi anak-anak, kemudian stereotip, sebutan-sebutan, panggilan-panggilan, labeling-labeling. Kamu cerdas olahraga ya? Yes, kamu ikut olahraga sana. Ini kan sebenarnya seolah-olah bahwa kita ngasih labeling dan kita terjebak seperti IQ. Howard Gardner tidak ingin itu terjadi. Kemudian tidak ada tes MI yang dibuat oleh Gardner sendiri. Memang di sekitar kita beredar ada tes kecerdasan, ada inventory kecerdasan gitu ya. Tapi Gardner sendiri menyatakan tidak membuat itu. Karena menurut Gardner, multiple intelligences dipahami tidak untuk mengkategorikan atau memilah-milah individu, tapi membantu menemukan kemampuan terbaik merespons jenis informasi dalam hidup. Jadi ada sempat digojlok itu Howard Gardner oleh tokoh yang lain, ilmuwan yang lain. Jangan-jangan Anda menghadirkan kembali tipe-tipe labeling seperti yang dulu-dulu gitu. Makanya benar-benar hati-hati betul aplikasi atau implementasi MI ini jangan sampai terjebak pada aspek-aspek melabeli atau mengkategori orang. Nah, bagaimana? Apa rekomendasi? Apa saran kita dalam pengembangan MI? Pertama adalah kita perlu mendidik anak-anak kita di rumah maupun di sekolah sesuai perkembangan usia mereka. Kalau kelas masih TK gitu, kita nggak usah maksain anak pada 1 atau 2, biarkanlah mereka mengasah semuanya. Nah, pada usia 10, utamanya adalah 15 sampai 25, disitulah waktunya potensial anak-anak atau remaja itu punya kesempatan mengeluarkan kecerdasannya. Dan itu yang saya sebut anak-anak bisa mulai membangun roadmap kecerdasan dirinya. Roadmap itu jalur hidup gitu loh. Jadi kalau bisa diurut gitu ya, mulai SMP, SMA, kuliah hingga setelah kuliah itu ada jalur di mana orang itu belajar dan melakukan aktivitas itu ada benang merah yang saling menyambung. Lah kalau saya pribadi aja misalnya itu bisa beda-beda maunya itu. Kadang-kadang SMP suka apa, SMA karena ikut teman suka apa lagi, kuliah karena tinggal di kos suka apa lagi. Itu nggak ada yang membantu membangun jalur kehidupan kecerdasan dirinya. Kemudian, nah bagaimana mengembangkannya? Memang perlu dikembangkan MI dalam konteks yang lebih luas. Dimulai dari visi lembaga, kemudian pengembangan kurikulumnya, terus penataan lingkungan dan fasilitas, kegiatan-kegiatannya selama 3 tahun, pemahaman guru itu tidak mudah. Dan saran saya baca buku ini lah itu ya, kalau ingin pemahaman lengkap. Ada kok buku ini di Shopee sudah ada, dicek aja di Tokopedia sudah ada. Pembelajaran, penilaian sampai lengkap. Nah, tujuannya adalah untuk membantu siswa hidup lebih efektif dan menahan diri jangan sampai kita terjebak pada labeling. Nah, akhirnya setelah saya baca dari bukunya Ibu Titin ini, kita belajar beberapa hal yang baru. Yang pertama adalah ternyata dikaji dalam buku ini ide-ide multiple intelligence sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi apa yang kemudian diangkat oleh Howard Gardner, kalau kita telusuri dengan kajian-kajian agama kita di dalam Al-Quran, itu
ada keselarasan. Kemudian bagaimana dengan MI dan teori belajar? MI dengan teori belajar konstruktivisme itu ada sinkronnya gitu. Di mana seseorang belajar itu dengan membangun sendiri pengetahuannya, bukan diberi oleh gurunya, tapi siswa membangun pengetahuannya dengan guru memfasilitasi. Kemudian sampai dibahas di buku ini bahwa MI ide-idenya itu mendukung kurikulum 2013 dan bisa diintegrasikan ke dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi sikap spiritual, sikap sosial itu ternyata nyambung gitu. Dan luar biasanya buku ini sampai membahas di dalam action plan RPP-nya itu bagaimana nyambung ke 4C gitu ya. Kreativitas, kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kemudian high order thinking skill, berpikir tingkat tinggi, literasi itu tidak saling mengalahkan tapi malah masuk begitu. Nah, temuan barunya bagi kita adalah ternyata kita bisa atau ada model pembelajaran PAI yang melibatkan MI dengan sintaks atensi gitu ya, dengan tahapan pembelajaran atensi. Amati, kemudian tanyakan, eksperimenkan, nalarkan, dan dibaca selanjutnya. Kemudian MI menyatu dalam silabus. MI di dalam buku ini ketika saya baca-baca bagaimana apa kata Howard Gardner dan apa buku ini, alhamdulillahnya tidak disalahgunakan untuk labeling siswa, untuk memilah siswa gitu ya, dan malah mengembangkan kecerdasan siswa secara merata dalam proses-proses pembelajaran. Nah, ini ada 2 slide terakhir yang ingin saya sampaikan, nanti sesi selanjutnya. Tantangan, bagaimana tantangannya? Ketika kita mau mengimplementasikan MI yang murni, yang bertujuan membantu orang belajar menjalani hidup lebih efektif gitu ya. Masyarakat kita ini masih senang dengan ranking. Sekolah-sekolah itu yang ketika awal-awal K13 nggak ada ranking, itu beberapa orang tua itu yang ranking minded itu protes. Wah, nggak enak, nggak ada ranking, nggak semangat Pak gitu. Itu memang salah satu dampak otomatis dari ranking-ranking itu kuat banget di masyarakat kita. Sehingga MI ini ada tantangan kalau kita mau praktikkan. Penerimaan mahasiswa baru pun di perguruan tinggi banyak juga yang pakai ranking. Beberapa sekolah yang menggunakan MI secara murni, itu ketika anaknya daftar di perguruan tinggi dan minta rapot kalau kepingin keterima secara prestasi, itu kelabakan. Akhirnya buat rapot lagi mereka. Hanya khusus buat ke perguruan tinggi negeri itu. Akhirnya kan kerjanya tetap 2 kali gitu. Nah, kalau mau mengimplementasikan MI, itu pemahamannya harus utuh. Mulai kepala sekolah, yayasan, guru, karyawan, itu perlu waktu yang lama. Kayak Bu Titin siap lah kayaknya mendampingi sekolah sampai paham itu. Jadi, biar sukses itu pahamnya harus luas. Nggak cukup hanya gurunya di training. Tidak cukup hanya pembelajarannya. Tapi mulai dari pemahaman yayasan, punya pemahaman yang sama, sampai aspek-aspek di lingkungan dan sebagainya. Aturan dan administrasi Diknas dan Kemenak itu yang seringkali pengawas berkunjung ke sekolah-sekolah itu kadang kalau ada hal baru gitu agak beda dikit itu sering ditegur. Sehingga penggunaan MI ini cukup menantang bagi beberapa orang, bagi beberapa sekolah. Hanya sekolah yang berani itu kadang-kadang maju saja untuk mengembangkan ini. Terakhir, peluang implementasi MI di dalam sekolah-sekolah kita atau dalam kehidupan kita, sekarang ini masyarakat cenderung mencari sekolah yang unik. Jadi di negara kita sudah mulai banyak, di Surabaya ada sekolah kreatif, sekolah MI juga ada, sekolah internasional, sekolah entrepreneur, sekolah tahfidz. Nama-nama yang begini nih yang kadang dicari oleh masyarakat. Ini yang dicari. Memang dalam konteks global sekarang pekerjaan dan dakwah pada umat abad 21 ini nggak cukup hanya melibatkan kemampuan logis matematis, tapi MI secara merata. Jadi kita begini saja, kita beruntung loh sama kawan-kawan yang jadi host di belakang layar itu, yang cekatan mengerjakan ini semua. Jadi ada banyak kerja sama yang diperlukan. Dan yang terakhir, lembaga swasta dan lembaga pesantren misalnya punya peluang lebih besar untuk mengkreasi misalnya MI
diimplementasikan dalam lembaga karena punya independensi yang lebih besar. Gitu. Jadi misalnya EDNO Asunia gitu ya, yang di Kencong itu punya kesempatan. Sekarang sih sudah bagus lah. Tinggal kalau orang lihat kan, kalau kita misalnya dari kacamata MI gitu kan, masuk gerbang saja kan belum kelihatan itu rasa dan suasana multiple intelligence-nya gitu kan. Jadi menarik dalam satu hal ini untuk kita aplikasikan dalam membangun generasi kita lebih baik, tapi satu aspek yang lain ada tantangan-tantangan yang perlu modifikasi, perlu apa ya, strategi-strategi tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi